Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasya Putri Radia dengan NPM 21020500027 ingin melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah komputer. Yang pertama, saya ingin membuat penomoran dengan cara yang saya ketahui. Saya akan mengetikkan angka 1 di sini, kemudian saya akan memblok semua kolom nomor ini sampai bawah, kemudian saya akan pergi ke fill, kemudian saya pergi ke series, kemudian di sini saya ketik 1, kemudian di stop value-nya saya ketik 10 karena dia 1 sampai 10, kemudian saya oke-kan, kemudian sudah selesai. Selanjutnya, saya ingin mengisi merek, yaitu dengan rumus VLOOK. Kita akan bikin sama dengan VLOOKUP, kemudian kita klik H4-nya, kemudian kita klik koma, kemudian kita blok dari 001 ini sampai 500.000 ini. Kemudian karena di laptop saya tidak bisa menggunakan tombol F4 untuk memunculkan dolarnya itu, maka saya akan membuat koma, kolom 2, koma, kemudian false exact match ini, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Kemudian kita tarik. Berhubungan laptop saya tidak bisa menarik sekaligus, agak berbeda dengan Microsoft Excel di beberapa laptop yang lain, maka saya harus menggunakan di sini rumus VLOOKUP sebanyak 3 kali. Saya sudah mencoba dengan rumus if error dan rumus-rumus lainnya yang mengenai keeroran mengenai NI ini di YouTube, tetapi tetap saja di laptop saya tidak bisa. Maka saya akan menggunakan rumusnya lagi. Kita hapus dulu ini. Kemudian kita bikin rumus VLOOKUP yang tadi, VLOOKUP, kita klik ini, kemudian koma, kemudian kita blok ini, kemudian koma, kolom 2, koma, kemudian false, kemudian tutup kurung, enter, kemudian kita tarik lagi. Ini kan NA lagi nih, kita bikin lagi rumus yang tadi, karena di laptop saya tidak bisa. Sama dengan VLOOKUP, kemudian kita klik ini, kemudian koma, kemudian kita blok, kemudian kemudian koma, kolom 2, koma, kita pilih false exact match ini, kemudian tutup kurung, kemudian enter, kita tarik dia sedikit. Alhamdulillah selesai untuk mengisi merek. Selanjutnya saya akan mengisi kota tujuan dengan rumus VLOOK juga, yaitu sama dengan VLOOKUP, kemudian H4-nya, kemudian koma, kemudian kita blok ini, kemudian koma, kolom 3, koma, false exact match, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik lagi sampai sini. Kemudian kita bikin rumusnya ulang, VLOOKUP, ini, koma, kita blok ini dari kode barang sampai harga per unit ini, kemudian koma, kolom 3, koma, false exact match, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik lagi sampai sini. Dan kita bikin lagi di sini rumus VLOOKUP-nya, VLOOKUP, klik ini, kemudian koma, kemudian kita blok ini, kita blok ini,
kemudian koma, kolom 3 koma, false exact match, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik. Selesai. Selanjutnya adalah harga per unit. Cara mengisi harga per unit juga menggunakan rumus VLOOKUP. Mari kita coba. Sama dengan VLOOKUP, kemudian ini, koma, kita blok ini sampai harga per unit yang ini, kemudian koma, kolom 4, koma, false exact match, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian ini kita tarik sampai sini, karena selebihnya di laptop saya tidak bisa. Kemudian kita masukkan lagi sama dengan VLOOKUP, kemudian ini, kemudian koma, kita blok ini, kemudian koma, kolom 4 koma, false exact match, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik lagi sampai sini. Kemudian kita bikin lagi sama dengan VLOOKUP, kemudian kita ketik ini, koma, kita blok ini, kemudian koma, kolom 4 koma, false exact match, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ini satu lagi. Sudah jadi. Selanjutnya saya akan mengisi jumlah penjualan. Jumlah penjualan rumusnya adalah harga per unit dikali terjual. Kita akan membuat di sini sama dengan, kemudian kita klik L4, kemudian kita kali dengan simbol bintang, kemudian kita klik terjualnya 10, kemudian enter. Kemudian tinggal kita tarik seperti ini. Selesai. Selanjutnya saya akan mengisi diskon 20%. Rumus diskon 20% itu adalah 20% dikali jumlah penjualan. Jadi kita akan menulis di sini sama dengan 20% dikali jumlah penjualan ada di M4. Jumlah penjualan, kemudian enter, dapatlah hasilnya, kemudian kita tarik ke bawah. Alhamdulillah selesai. Selanjutnya saya akan mengisi total penjualan, yaitu rumusnya jumlah penjualan dikurangi diskon, maka akan kita bikin sama dengan jumlah penjualan dikurang diskon, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Alhamdulillah selesai. Jadi sekarang saya akan mengisi cashback. Rumus cashback adalah memakai rumus if. Jadi sama dengan if. Jadi kita memilih ini O4 di total penjualan, kemudian lebih besar daripada 1.200.000, koma, tanda petik, kemudian Rp 500.000, kemudian tanda petik, kemudian koma, kemudian tanda petik, kemudian Rp 0 rupiah, Rp0, tanda petik, kemudian tanda kurung, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Kita perbesar dulu. Jadilah cashbacknya seperti ini. Selanjutnya, saya akan mengisi potongan intensif. Potongan intensif juga menggunakan rumus if. Jadi kita akan membuat sama dengan if, kemudian ini lagi,
O4, yaitu di total penjualan, kemudian lebih kecil dari 1.200.000, kemudian koma, tanda petik, kemudian titik 100.000. Ini nggak pakai titik ya RP-nya, mohon maaf. 100.000, kemudian tanda petik, kemudian koma, kemudian tanda petik, tanda petik, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah, kita besarkan ini ruangannya biar nggak kesempitan. Jadilah potongan intensifnya. Kita rapikan dulu ini. Kita rapikan supaya dia rata tengah. Ini juga rata tengah. Selesai. Selanjutnya saya akan memberitahu cara memberi tulisan unit di terjual ini. Langkah pertama adalah kita drag dari atas sampai bawah, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pergi ke format cells, kemudian custom. Di general ini kita spasi, kita berikan tanda petik, kemudian kita ketik unit, kemudian tanda petik lagi, kemudian enter. Jadilah semua memiliki kata unit, 10 unit, 20 unit, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menyisipkan simbol rupiah di nominal-nominal uang tersebut. Caranya adalah blok dulu ini dari harga per unit sampai total penjualan, kemudian klik kanan, kemudian format cells, kemudian kita ke currency, kemudian kita cari simbol rupiah RP. Agak lama. RP, kita akan mencari RP. Dapat, kemudian di OK kan. Ini mungkin kesempitan, maka kita perlebar, ini juga kita perlebar, akhirnya jadi. Inilah dia. Di sini saya akan mengerjakan nomor 2. Yang pertama saya akan membuat penomoran lagi dengan menggunakan formulanya. Untuk cara saya akan mengetik di sini angka 1, kemudian saya blok sampai paling bawah, kemudian saya pergi ke fill, kemudian saya ketik series, kemudian di step value-nya 1, di step value-nya 10, jadi 1 sampai 10, kemudian OK, kemudian kita bikin rata tengah biar rapih, kemudian jadi. Selanjutnya saya akan mengisi jumlah nilai rata-rata mahasiswa. Rumusnya adalah sama dengan average. Kemudian kita tarik dari nilai UTS sampai dengan nilai mandiri. Kita tarik ke samping, kemudian enter. Kemudian kita tarik aja ini ke bawah. Kita rata tengahkan biar rapi. Selesai untuk jumlah nilai rata-rata mahasiswa. Selanjutnya saya akan mengisi nilai huruf dengan rumus if. Kita akan mulai mengetik sama dengan, kemudian if, kemudian di jumlah nilai rata-rata mahasiswa N6, kemudian lebih besar daripada 85, tanda petik,
kemudian A, tanda petik, koma, if lagi, kemudian kita klik 88 dan 6 lagi, kemudian lebih besar sama dengan 80, koma, tanda petik, B, tanda petik, koma, if lagi, kemudian kita klik 88 lagi, kemudian lebih besar sama dengan 75, 75, tanda petik C per B, tanda petik, koma, if lagi, kemudian kita klik lagi ini, kemudian lebih besar sama dengan 70, tanda petik C, tanda petik, koma, if lagi, kemudian kita klik ini lagi, kemudian lebih besar sama dengan 60, tanda petik D, tanda petik, koma, if lagi, kemudian kita klik lagi ini, kemudian lebih kecil daripada 60, tanda petik E, tanda petik, kemudian tutup kurung 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Kemudian kita klik ini, kemudian kita tarik ke bawah, kita rata tengahkan, jadilah terisi nilai hurufnya. Selanjutnya saya akan mengisi keterangan nilai, yang dimana jika nilai lebih dari atau sama dengan 70 dinyatakan lulus, dan jika kurang dari 70 remedial, menggunakan fungsi if. Oke, kita akan membuat dengan menggunakan fungsi if. Pertama adalah sama dengan, kemudian if, kemudian jumlah nilai rata-rata mahasiswa ini di N6, kemudian lebih besar dari 70, lebih besar sama dengan 70, kemudian koma, tanda petik lulus, tanda petik, koma, tanda petik remedial, tanda petik, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian kita rata tengahkan. Selesai untuk keterangan lulus atau remedialnya. Baiklah, sekarang saya akan mengisi keterangan kehadiran, yang dimana jika kehadiran lebih dari sama dengan 10 dinyatakan lulus, sedangkan di bawah 10 mengulang. Oke, akan kita kerjakan dengan menggunakan fungsi if. Kita akan buat sama dengan if, kemudian kita akan pergi ke kehadiran di I6, kemudian lebih besar sama dengan 10, tanda petik lulus, kemudian tanda petik, koma, if lagi, kemudian kita ke kehadiran lagi yang di I6, kemudian lebih kecil daripada 10, koma, tanda petik, kemudian tanda petik, kemudian tutup kurung 2 kali. Kemudian kita tarik ke bawah, kita rata tengahkan. Selesailah keterangan kehadiran lulus atau mengulang. Selanjutnya saya akan mengisi total nilai kelas dengan menggunakan rumus sum. Jadi kita akan buat sama dengan sum
Kemudian kita pergi ke sini, ke jumlah nilai rata-rata mahasiswa, kita tarik sampai N15, dari N6 sampai N15, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi rata-rata nilai kelas dengan rumus average. Maka kita buat sama dengan average. Kemudian kita ke N6, kita tarik ini sampai ke N15 seperti tadi. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Kemudian kita akan mencari nilai terendah. Untuk nilai terendah kita menggunakan rumus min. Jadi sama dengan min. Kemudian kita ke N6 ini, kita tarik lagi ke bawah, seperti tadi sampai N15. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Kemudian nilai tertinggi, kita menggunakan rumus max. Jadi sama dengan max. Kemudian kita tarik lagi dari N6 sampai N15, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Kemudian nilai yang sering muncul. Untuk nilai yang sering muncul kita menggunakan median, jadi sama dengan median. Median kita tarik lagi dari N6 sampai N15, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Untuk jumlah data kita menggunakan count. Jadi sama dengan count, kemudian kita tarik lagi seperti tadi dari N6 sampai N15, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Kemudian ini kita rata tengahkan biar rapih, dan jadilah pengisiannya seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menuliskan kata hari di kehadiran ini. 14 hari, 10 hari. Jadi caranya adalah ini kita blok sampai bawah, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pergi ke format cells, kemudian kita klik kanan, format cells, kemudian kita ke custom. Terus di general ini kita spasi, tanda petik, kita ketik hari, kemudian tanda petik, kemudian enter. Nah, jadilah seperti ini, 14 hari, 10 hari, 9 hari, dan seterusnya. Dan akhirnya selesai juga ujian akhir semester komputer saya. Semoga nilai saya baik dan dapat nilai A dan lulus untuk matkul komputer. Terima kasih. Kurang dan jagalnya saya mohon maaf karena saya masih belajar, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.